Ganteng terus. Ngejreng sih. Talkshow spesial bersama pemerintah Kota Bekasi. Dari studio Radio Algana 100.3 FM, kami mengucapkan selamat mengikuti. Radio LGG 100.3 FM, Mitra Sejauhan Siar lagi ditemenin sama Tere. Sama Bang Gilang juga. Tentunya sesuai janji kita pada hari ini ya, Iya. tanggal 12 November 2024. Di hari Selasa ya Bang Gilang ya, Iya. spesial kita akan ada talk show interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Iya betul. Dan sekarang sudah hadir juga ya sesuai janji kita juga. Kita Iya. bakal mengundang 2 narasumber dan alhamdulillah di depan kita sudah hadir Iya. ya bersama Dr. Eti Aminah SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam fungsional pengurus PABDI Bekasi. Ya. Selamat Selamat pagi pagi, Ibu. selamat datang Ibu. Dan satu lagi Ya. ada Dr. Fevi Herawati MKM Mhm. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kota Bekasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Suaranya kedengaran kayak kurang kencang kayaknya Ibu nih. Iya gitu ya. Hmm. Selamat pagi Mas Bang Gilang dan Pok Tere. Asik. Selamat pagi juga Mitra El Gangga. Selamat pagi Dokter Eti. Iya. Terima kasih. Mungkin boleh disapa dulu nih Mitra Sejauhan Siar pagi ini. Silakan Ibu. Bu Dokter Eti atau Dr. Fevi terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua patahnya untuk Mitra Sejauhan Siar pagi hari ini, disapa dulu. Oke. Selamat pagi Mitra El Gangga. Pada hari ini kebetulan tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Nasional. Wah, bertepatan Betul. sekali ya. Betul, dan temanya pada tahun ini adalah Gerak Bersama, Sehat Bersama. Gerak bersama, sehat bersama. Betul. Kemudian kenapa kita ambil juga tema pada hari ini Ya. pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus? Ya. Itu juga kita karena 2 hari ke depan kita juga akan memperingati Hari Diabetes Sedunia. Oh, Tepatnya di tanggal 14 November. Ya. Kita memperingati hari peringatan diabetes mellitus sedunia, dan pada tahun ini temanya adalah memberdayakan kesehatan global. Nah, kebetulan juga 2 hari lagi kemudian berikutnya di tanggal 16 HUT PABDI. Wow. Nah, gitu ya. Mungkin Mitra Sejauhan Siar pengen tahu nih Ahli PABDI penyakit ini apa dalam. nih? Nah, nanti Dokter Eti Aminah mungkin Iya. bisa sambil menyapa juga gitu ya. Temanya apa Dok, katanya Dok ya? Iya. Untuk HUT PABDI Iya. ini gitu. Terima kasih Mitra Gangga yang saya cintai dan saya banggakan ya, sudah dari dulu nih. Wah. Saya sudah Pendengar udah lama nggak setia bersuara ya. Dulu saya sering ya. Jadi pada tanggal 16 November PABDI itu singkatan dari Persatuan Penyakit Dalam Indonesia. Oh, Dengan tema bersama bersinergi untuk negara, Iya. ya, tentunya dalam rangka pelayanan kesehatan Iya. untuk Indonesia. Iya. Ya. Indonesia ya. Oke. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ya masuk ke tema kita, bincang-bincang kita hari ini. Dan untuk Mitra Sejauhan Siar yang mungkin ingin bertanya, karena biasanya kalau misalnya temanya tentang kesehatan nih, Bang Iya. Gilang, Iya. antusias warga dan juga antusias mitra nih tinggi sekali ya kalau kita membincangkan soal kesehatan. Betul. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus di masyarakat Kota Bekasi. Nah, mungkin sebelum jauh kemana-mana pertanyaannya, kita mau tanya dulu nih, diabetes mellitus itu apa dan bagaimana, seperti apa gitu? Iya. Mungkin saya menyampaikan sedikit gambaran umum dulu ya terkait dengan diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Mungkin istilah yang tapi sekarang sih mungkin masyarakat awam juga sudah tahu lah ya Dok ya. Iya. Meskipun bukan bahasa Indonesia
asli lah kalau diabetes mellitus itu. Bahasa apa tuh ya Bu? Kira-kira Bu? Bahasa apa itu ya Dok? Bahasa Latin. Bahasa Bahasa Latin ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kencing manis gitu ya kalau masyarakat sering mendengarnya. Nah, Termasuk diabetes kencing manis itu ya, diabetes mellitus itu salah satu jenis penyakit tidak menular yang menjadi perhatian pemerintah dan termasuk dalam salah satu indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Oke. Gitu. Jadi salah satu penyakit yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Nggak semua penyakit tuh menjadi standar pelayanan minimal. Kan kita cukup banyak sebenarnya penyakit yang betul. ada gitu kan. Nah, diabetes mellitus termasuk salah satu dari 12 standar pelayanan minimal. Oke. Gitu. 12 standar pelayanan minimal itu ada 7 merupakan layanan kesehatan untuk siklus hidup. Iya. Jadi mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, kemudian balita, kemudian anak usia sekolah, kemudian usia produktif dan usia lanjut. Iya. Nah, kemudian ada penyakit tidak menular dan ada penyakit menular. Oke. Penyakit menularnya ada HIV dan TBC. Hmm. Untuk penyakit tidak menularnya ada 3. Iya. Orang dengan gangguan jiwa, Oke. hipertensi, dan diabetes mellitus salah satunya. Salah Nah, satu. menjadi fokus perhatian karena memang kasusnya cukup banyak Oke. di Indonesia. Hmm. Gitu, dan dampaknya juga cukup besar gitu karena ternyata nih hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 yang terakhir kemarin itu menunjukkan masih tingginya prevalensi diabetes mellitus berdasarkan pemeriksaan gula darah. Prevalensi itu angka kejadian penyakit gitu ya. Itu sekarang ini di 2023 11,7%. Meningkat jika dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2018 yang 10,9%. Jadi kasusnya makin banyak nih, gitu. Nah, kemudian juga diabetes mellitus ini berdampak terhadap disabilitas, ketidakmampuan dalam bisa dari organ-organ tubuh kita, seperti melihat, mendengar, atau berjalan gitu ya. Nah, jadi bahwa dari data SKI juga itu sebanyak 59,1% penyakit disabilitas itu penyakit yang didapat. Nah, 53,5% didapatnya dari penyakit tidak menular, termasuk dari hipertensi yang cukup banyak 22,2% dan dari diabetes 10,5%. Jadi dampak dari penyakit diabetes mellitus itu juga akan menimbulkan ketidakmampuan dalam ya pergerakan misalnya ya, atau mata yang kemudian tidak berfungsi baik lagi gitu kan. Nah, itu kenapa kita penting untuk tahu terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Dan dalam pencegahan dan pengendaliannya bukan hanya diperlukan peran dari tenaga kesehatan saja, tapi justru pencegahan dan pengendalian penyakit ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat pada umumnya semuanya. Karena memang pencegahannya itu banyak juga yang memang dilakukannya oleh diri kita gitu. Jadi kayak untuk mengatur pola makan, aktivitas fisik, itu kan dikerjakan oleh masing-masing kita gitu. Selain kalau peran tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan penata laksanaan penyakitnya kalau memang sudah terdiagnosis atau sudah disebut sebagai penderita diabetes mellitus gitu. Tapi itu kan juga tetap ada peran masyarakatnya dengan keteraturan pengobatan, kemudian mematuhi apa-apa yang menjadi anjuran dari dokter Eti ini gitu ya. Kalau kita DM kemudian datang ke dokter Eti ini pasti akan ngasih banyak panduan-panduan dari mulai apa yang harus dimakan, yang nggak boleh dimakan, kemudian kita harus melakukan apa, terus obatnya bagaimana mengkonsumsi obatnya secara teratur, dan mungkin bisa terjadi ada kesalahpahaman juga dari masyarakat kalau minum obat banyak-banyak takutnya ginjalnya rusak kan gitu ya. Sering ada timbul begitu tuh. Malah justru sebaliknya, kalau kita tidak mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, malah justru akan merusak ginjal ya dok. Nanti kita pasti akan mendengar banyak terkait itu sama dokter Eti gitu. Jadi ini perlu nih masyarakat terinformasikan informasi yang benar gitu. Jangan sampai justru saya nggak mau makan
oh kan kalau DM itu minum obat tuh harus teratur ya dok ya, dan kita kan suka takut ya. Iya. Kalau minum obat mulu ntar ginjal saya rusak. Iya. Padahal justru harus minum obat supaya ginjalnya enggak Tidak rusak. rusak. Iya, Oh, gitu ya. Nah, itu juga salah satu pengetahuan ya, Iya. yang mungkin masyarakat ataupun mitra Gangga tidak tahu ya. Iya, betul. Karena kita sendiri aja belum tahu nih ya. Ternyata memang harus ya konsumsi obat. Nah, ini saya ternotifikasi tadi dari dokter Fevi yang bahwa diabetes mellitus ini adalah menjadi salah satu dari 12 standar layanan minimal ya. Ini apakah memang efeknya selain tadi yang dijabarkan dokter sampai merembet ke organ-organ lain, efek terparahnya memang sampai mana sih dok? Gitu dok. Sampai dia dijadikan kategori 12 standar layanan minimal nih. Ya. Jadi kalau kita melihat angka kejadian DM juga ternyata memang cukup banyak terjadi di masyarakat. Oke. Contoh saja pada saat kami kalau melakukan medical check up haji dok, itu rata-rata jamaah haji kita penyakitnya kalau nggak DM hipertensi, Iya. jantung, gitu ya, terus kemudian ginjal. Iya. Nah, si DM dan hipertensi ini pada saat nanti terjadi komplikasi ya dok, itu bisa juga mengarah pada akhirnya ke jantung dan ginjal juga. Wow. Gitu. Nah kalau udah ke jantung ke ginjal ya komplikasi atau dampak paling buruknya pasti ya kematian gitu ya. Iya. Dan DM itu termasuk penyakit yang merusak banyak organ ya dok ya, gitu. Merusak banyak organ. Jadi sangat lebih baik buat kita melakukan pencegahan sebelum semua itu terjadi. Gitu. Kadang-kadang kita nggak ngeh kalau kita DM gitu ya, merasa baik-baik saja. Ada juga ya dok yang nggak timbul keluhan berarti gitu ya. Tahu-tahu organ-organ tubuh kitanya udah rusak karena si DM ini gitu. Betul. Gitu. Jadi makanya pemerintah ini sudah sangat tepat membuat kebijakan bahwa standar pelayanan minimal yang didapatkan oleh warga masyarakat itu termasuk salah satunya adalah dalam penata laksanaan diabetes mellitus. Selain pada saat kita melakukan screening usia produktif itu salah satunya melakukan pemeriksaan melaksanakan pemeriksaan kadar gula dan hipertensi gitu ya. Jadi tensinya diperiksa, kemudian kadar gulanya juga diukur. Itu biasanya dilakukan minimal 1 tahun sekali di usia mulai usia produktif 15 tahun ke atas sampai dengan lansia juga kita periksain. Jadi kita harapkan kalau sudah ketemu nih, oh tiba-tiba kadar gulanya udah agak meningkat nih, nah buru-buru udah kita melakukan bisa kita langsung menghubungi dokter Eti gitu ya, untuk cek kesehatan gitu ya, untuk melakukan terapi lebih lanjut. Oke. Mungkin itu tadi penjabaran yang sudah sangat detail ya, sangat detail sekali yang sudah diberikan oleh Dokter Fevi. Nah ini untuk Dokter Eti nih, dokter ya, manis sekali ibu nih ya senyumnya ya. Terima kasih ya, memang ini salah satu tugas tenaga kesehatan adalah penyuluhan. Iya. Ini kesempatan yang baik sekali yang kebetulan diberikan kepada saya kesempatan ini untuk berbagi tentang, untuk kali ini berbagi tentang diabetes mellitus. Ya tadi sudah di dalam pendahuluan Dokter Vivi sudah menjelaskan di 2019 18 10% naik 23 menjadi 11 dan secara teoritis itu di tahun 2045 itu sudah menjadi 28,6%, jadi sudah 2 kali, bahkan hampir 3 kali lipat dari kondisi sebelumnya. Ya. Jadi itu makanya perlu penanganan yang lebih paripurna untuk masalah diabetes. Ya. Jadi kemudian tadi pelayanan minimal tadi ya, untuk yang tidak menular hipertensi diabetes, memang mungkin kalau dihitung-hitung pasien-pasien yang berobat ke saya hampir 80% mereka adalah diabetes dan hipertensi ya, terutama untuk
pasien-pasien lansia. Iya. Nah, untuk sekarang kita fokus dulu ke diabetes. Iya. Ya kan? Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan Hipertensi, oleh ya. hipertensi ya. Sama dokter Kita Febi lanjut juga ya. Pelajarannya lanjut ke diabetes. Nanti Iya. mungkin ke depannya apalagi ya. Apalagi ya. Oke. Ginjal sudah ginjal dong. Ginjal sudah ya. Ya, Ginjal ya. kan kelanjutan dari ini juga sebenarnya Iya. dok. Jadi ini masyarakat Kota Bekasi benar-benar lagi diedukasi dan disosialisasikan ya. Iya. Tentang penyakit ini udah paling banget nih ya. Maksudnya mesti Iya. harus Udah dipantengin sangat banget nih nih. tentunya. Ya. nih. Betul, betul, Ya, betul. karena penting sekali ya. Iya. Jadi pilar pengobatan diabetes adalah yang pertama edukasi. Ya Iya. seperti ini. Ini momen edukasi. Nanti momen edukasi di rumah sakit, Iya. momen edukasi di Pospindu. Ya kan ada kan? Iya. Kemudian mungkin nanti kalau perlu bisa kita masuk ke Masjid Taklim ya. Oh, Jadi iya. kita bisa terus menerus. Jadi mungkin dengar di El Gangga, nanti dengar lagi di pengajian, Iya. mendengar lagi di Pospindu. Pospindu. Nah, sudah 3 kali mendengar itu kan akan mindsetnya akan berubah daripada tidak pernah mendengar Betul. sama Betul. sekali tentang Diabetes. diabetes ya. Setuju, Dok. Oke ya, kembali ke diabetes. Nah, diabetes adalah kalau kata tadi kan kencing manis ya, atau gula ya. Kadang-kadang pasien itu juga nggak paham ya. Ada Iya, gula, nah itu malah tahu. Nah, ada Iya. diabetes nggak Nggak tahu. tahu. Ada kencing manis nggak tahu. Padahal ada gula ya. Adalah di rumah juga banyak. Iya, betul. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, Itu namanya dokter ya. istilah. Kita harus mengikuti bahasa umum ya. Iya. Nah, jadi itu adalah satu penyakit yang disebabkan karena gangguan metabolisme secara kronis. Oke. Jadi tidak mungkin diabetes itu saya baru kemarin diabetes, nggak mungkin. Iya. Dia sudah kronis. Yang namanya kronis itu lebih dari 3 bulan. Oke. Jadi kejadian itu sudah lama. Ya, yang penyebabnya adalah macam-macam ya. Faktor utamanya. Faktor penyebabnya dengan ditandai kadar gula darah yang tinggi. Kenapa sih kadar gula darah tinggi? Karena di dalam tubuh kita punya hormon namanya insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Oke. Nah, pankreas itu tidak mampu mengendalikan gula yang kita makan. Iya. Ya, secara fisiologis kita Agak makan. rusak ya, Nah, pankreasnya ada kerusakan. Ya, gitu. kerusakan di pankreas ya. Karena secara fisiologis kita makan berapa saja ya akan dinetralisir oleh si insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Oke. Nah, ini pada diabetes ada 2 kejadiannya karena kan insulinnya itu masih ada, masih punya, tapi sudah resisten. Artinya resisten tidak mempan lagi menetralisir gula yang kita makan atau karbohidrat yang kita makan. Ya, jadi itu resistensi insulin. Itu masih ringan. Iya. Kemudian yang kedua adalah terjadi defisiensi insulin. Memang sudah berkurang insulin ya. Iya. Pernah ada penelitian bahwa dia kalau sudah terdiagnosis dengan diabetes, Iya. fungsi insulin itu tinggal 50%. Jadi kita harus bertahan atau memperbaiki yang 50% itu jangan sampai rusak semuanya. Ya. Jadi memang harus hati-hati ya. Iya. Dan ya tadi pengelolaannya itu tidak sekali 2 kali ya, mungkin bisa dikatakan seumur hidup. Iya. Ya. Oke. Oke. Tadi sudah mengenai penyebab ya. Penyebabnya yang multifaktor, yang intinya adalah merusak pankreas Iya. sehingga pankreas insulinnya berkurang, tidak bisa menetralisir oleh si gula atau karbohidrat yang kita makan. Iya. Caranya gimana untuk mendiagnosis diabetes? Ya, satu adalah adanya gejala klasik sebetulnya. Ya, jadi ada banyak makan, banyak minum, kemudian banyak pipis. Nah, itu salah satu. Salah satu oke. ya. Salah satu, terus ditambah lagi dia gatal, pruritus ya. Gatalnya tuh di daerah mana ya? Aduh, ya bisa di yang Ada sensitif definisi maupun kata yang lainnya ya. Ada area-area yang memang area yang sensitif. lebih spesifik, ada juga yang secara umum juga gatal. Ya kadang-kadang tangan juga suka gatal saya udah. Kalau pengen dapet duit bukan. Iya. Tak lupa ya. Tangan gatal ya DM gitu. Dan kesemutan ya. Oke. Jadi kalau ada
banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, kemudian gatal dan kesemutan itu salah satu tanda klasik. Iya. Tapi bisa saja orang itu tidak punya gejala ini. Gejala-gejala yang Ah, tadi tidak ada, disebutkan, walaupun ya. zaman dulu, karena zaman dulu kan belum ada pemeriksaan yang seperti sekarang ini. Iya. Secara mudah mencari pemeriksaan gula darah, ya. Nah, akhirnya setelah ada gejala tadi klasik, periksa gula darah, ya. Iya. Gula darah sewaktu aja dulu, Iya. ya. Kalau sewaktunya tinggi di atas 200, ya itu sudah berarti sudah warning bahwa gulanya tinggi, kemungkinan besar diabetes, atau paling enggak dia adalah pre-diabetes, ya. Hampir ya. Hampir ya. Kapan, dimana pemeriksaan gula darah? Sekarang sudah banyak sekali. Sambil jalan-jalan ke mall ada, Iya. di apotek ada, Iya. ya kan? Di rumah sakit ada, posyandu ada, ya. Layanan di Kota Bekasi juga banyak ya. Oh, Bu, banyak, ya. Hmm. Kan di mall itu, Bu, cek periksa gula darah. Iya. Ikutin aja, apalagi gratis, silahkan. Iya ya, Ya, nanti betul ya. dengan itu kan menjadi modal dasar. Oh, dia kok udah 210 nih, hati-hati kan mesti. Nah, dia akan setelah tahu gula darahnya sewaktu itu tinggi, harusnya dia langsung mencari tempat pelayanan kesehatan. Normalnya tuh berapa, Bu? Biasanya? Normalnya kalau puasa 110. 110 ya. Ya, kalau tidak puasa atau sewaktu di bawah 200 atau 180 ya, kalau lebih bagus lagi. Oke, jadi sekarang pemeriksaan gula darah gampang didapat di mana Iya. saja bisa, ya. Mungkin di rumah juga sekarang Bisa sudah ya, sudah punya banyak andalan pemeriksaan juga. gula darah mandiri karena Iya. memang kita anjurkan, ya. Kita kalau menghadapi pasien-pasien diabetes dianjurkan untuk cek gula darah, karena kadang-kadang pasien itu berbaik-baik diri Iya. lalu berobat ke dokter, Iya. ya kan? Iya. Aku nanti takut dimarahin Bu Dokter. Oh. Saya tak puasa, saya tak makan apa-apa beberapa hari, ya. Supaya bagus ya dok. Supaya nah, itu kan jadi tidak akurat. Gimana nggak dimarahin ya? Kalau ya, Dok ya. Ya. Ternyata ditanya, Ibu kok segini, kemarin punya gula darah sendiri. Oh ya, anak saya punya, saya diperiksa, tapi di rumah itu saya tinggi, ya. Iya. Itu kan sudah ada ketidaksamaan ya. Nah, itu kita harus lebih memeriksa, lebih edukasinya lebih ditingkatkan. Oke, baik. Baik, Bu Dokter, nanti kita akan kembali dulu karena ada yang mau lewat dulu nih Bu Dokter ya. Iya. Jadi Bu Dokter juga bisa istirahat dulu sebentar, nanti kita break Betul. dulu. Jadi untuk mitra sejaman siang, jangan kemana-mana, ini pembicaraannya masih seru ya. Masih Pastinya. banyak juga ilmu yang akan diberikan oleh Dokter Fevi dan juga Dokter Eti di pagi Betul. hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin 100.3 FM bersama dengan Tere Bersama Bang Gilang juga di pagi-pagi. di Antar Abang. Panteng terus Ngejreng sih. 100.3 FM di Terus Jaman Siang masih bersama dengan Tere Sama Bang Gilang juga di pagi-pagi. di Antar Abang. Tentunya yang Mhm. pada saat ini ya di jam 8:30 ya Iya. sudah berjalan 30 menit, kita sudah ngobrol-ngobrol seru nih bersama dengan dua narasumber kita ya Bang Gilang ya. Betul. Tentunya ada Dr. Fevi Herawati selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Mohon maaf Bu Dokter, tadi kurang. Dr. Fevi Herawati MKM. Lalu ada juga Ibu Dokter Eti Aminah SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam atau fungsional dan juga sebagai pengurus PAPDI Kota Bekasi. Oke, jadi PAPDI ini yang belum tahu itu adalah Persatuan Penyakit Penyakit Dalam Indonesia Indonesia. ya. Oke, nah salah satunya penyakit dalam itu adalah diabetes mellitus. Ya. Dok ya. Jadi Gitu. perkumpulan PAPDI ini isinya dokter-dokter dengan penyakit dalam ya, Iya. spesialis Iya. penyakit dalam. Spesialis Bang penyakit. Gilang tadi nggak bisa ikutan. Kenapa tuh? Kamu bukan spesialis penyakit Oh, dalam. bukan, nggak bisa. Aku spesialis. Kalau Mbak Rere spesialis dalman. Iya. Nah, Aku dari baru pengen ngomong gitu. Cuma aku gak enak ngomong dulu. Ternyata dokter Eti yang ngomong ya. Ternyata dokter dia gue yang ngomong. gampang
Oke, Dok, tadi kita sempat bahas mengenai salah satu penyebab diabetes mellitus itu adalah adanya kerusakan organ dalam kita, yaitu salah satunya pankreas ya. Nah, kerusakan organ dalam itu dipengaruhi sama usia nggak sih, Dok? Karena ada istilah dulu ya, Dok ya. Penyakit diabetes itu penyakit orang tua. Ternyata sekarang yang muda juga ada terdiagnosa DM juga, gitu. Bagaimana Dok penjelasannya? Jadi diabetes itu secara garis besar dibagi dua. Diabetes yang tergantung insulin dan diabetes yang tidak tergantung insulin. Yang tergantung insulin adalah diabetes yang untuk anak-anak. Jadi anak, ya mulai anak sudah ketahuan karena memang dia sudah tidak punya fungsi pankreas sama sekali nol, tidak mengeluarkan insulin. Ya pasti kan kerusakan sudah dari sana ya, dari awalnya. Nah, itu yang namanya tergantung insulin. Jadi dia tidak akan bisa diobati selain pakai insulin. Harus insulin yang disuntikan. Ya, itu namanya diabetes tipe 1. Biasanya terjadi pada anak-anak atau dewasa muda sebelum 40 tahun. Kemudian yang diabetes tipe 2 itu sering terjadi di atas 40 tahun. Itu faktornya yang tadi saya bilang multifaktor ya. Satu karena makanan, karena usia tentunya ya, tadi kan sudah batasan 40 tahun. Kemudian juga karena herediter, jadi keturunan. Ya, kadang-kadang ibu saya diabetes. Ngilang nggak ya? Ngilang itu kalau ibunya ke anak laki-laki katanya gitu. Yang nggak ngilang, yang penting kalau kita orang tua diabetes kita harus waspada dong. Ya. Sudah ada warning juga. Warning untuk lebih memperbaiki hidup, biar tidak manifest diabetesnya itu. Kemudian juga secara jadi keluarga nggak ada, umurnya juga masih muda, tapi dia salah konsumsi, itu salah makan. Dia pemakan karbohidrat yang banyak, jadi secara nutrisinya itu berlebih. Itu akan terjadi diabetes karena melalui obesitas ya, nanti melalui kegemukan. Nah, ya, jadi sekarang ini kadang-kadang malah diabetes tipe 1 datangnya agak lambat. Ya. Dulu kita tahu itu kalau umur sekolah, anak sekolah kok diabetes itu tipe 1. Tapi memang sekarang kasusnya banyak, Dok. Banyak sekali. Khususnya Kota Bekasi nih, Dok. Iya. Banyak yang tadi saya bilang ya. Jadi 100% pasien saya kurang lebih 90% ya ada diabetesnya, ada hipertensinya. Nah, nanti di situ ada stroke-nya, ada jantungnya, ada ginjalnya. Jadi pintu masuknya diabetes dan hipertensi ya. Jadi memang ini warning juga ya untuk masyarakat Kota Bekasi tentunya ya. Iya. Nah, Dok, dari cerita dari Dokter Pevi juga, dari Dokter Edi juga, ini kan efeknya lumayan mengerikan ya. Dari penderita atau yang sudah terkena diabetes mellitus ini ya, atau DM. Nah, tapi kenapa sih Dok masih ada pasien atau penderita DM yang nakal nih? Katakan tadi yang dokter bilang di rumah tinggi, ternyata pas nyampe rumah sakit aman aja. Ini apakah mungkin apakah dari sosialisasinya belum tepat sasaran atau bagaimana? Atau mungkin ada langkah dari Pakdi sendiri atau dari pemerintah Bekasi? Jadi dari persatuan namanya organisasi perhimpunan ya Pakdi itu, perhimpunan penyakit dalam seluruh Indonesia itu, dan pastinya berreferensi di dunia ya. Jadi selain gula darah, jangan periksa gula darah aja. Ada satu pemeriksaan namanya HbA1c. Jadi gula yang terikat oleh si Hb itu dia lebih stabil. Jadi nggak akan bisa dibohongi. Tapi pemeriksaan ini harus ke laboratorium ya, di rumah sakit ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya di tingkat fase 1 dan mungkin posyandu ini dari dinas kesehatan bisa mengadakan pemeriksaan fasilitasi ya, karena dari HbA1c itu akan bisa lebih kelihatan ya, kelihatan kontrol gulanya.
Ya, Jadi kalau yang kayak tadi dokter Eti bilang, mau ke dokter Eti nih mau kontrol, ya sekarang puasa dulu supaya Iya, nanti iya. hasil gulanya bagus. Tapi kalau Iya. diperiksa sama dokter Eti HbA1c nggak bisa. Nggak bisa. Salah tuh ya. Ada yang bisa Ketahuan. ya. Iya. Pemeriksaan HbA1c itu bahasa Indonesianya gitu aja ya. Kemudian ada gambaran nih di Indonesia, HbA1c-nya kan harusnya rendah ya, kurang dari 7%. Iya. Nanti di angka laboratorium itu 7%. Itu baru 28%. Pasien diabetes segini banyaknya yang sudah terkontrol gulanya, yang ditunjukkan dengan pemeriksaan HbA1c kurang dari 7% itu baru mencapai 28%. Jadi kan sepertiganya ya. Iya, iya. Belum ada setengahnya. Yang 7 sampai 9,9% ya. Nah, itu masih banyak. 43,5%. Jadi di antara pasien-pasien saya ini Iya. lebih banyak yang belum terkontrol dengan baik. Oke. Ya. Dan ada yang lebih dari 10%, HbA1c-nya sebanyak 28%. Nah, ini tugas berat. Tugas berat bagi Iya, iya. kita dokter penyakit dalam ya. Iya, Nah, betul. kadang-kadang waduh dokternya galak. Oke. Ya apa dok? Karena harus mengikuti kan ini aturan ya. Karena Iya. kalau gula darah terkontrol dengan baik, insya Allah nanti komplikasi itu akan Berkurang, minimal ya, minimal ya. berkurang. Karena memang kita tahu komplikasinya banyak sekali. Iya dong. Ya. Iya, Komplikasi betul. diabetes itu. Jadi kemana-mana ya. Kemana-mana. Katanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ada komplikasi diabetes loh. Dari Ya, komplikasi organ itu. besoknya. organ kena. Ya. Iya. Nah, cuma yang terteliti itu misalnya koknya sakit ginjal, itu terteliti ada angkanya karena diteliti dengan baik ya, itu Iya. sekitar 2,7%. Jadi penderita diabetes itu punya kemungkinan terjadi gagal ginjal adalah 2,7%. Kemudian yang penyakit kardiovaskuler Iya. itu 2,6%. Kardiovaskuler tuh Ya. jantung ya. Pembuluh darah Pembuluh jantung darah. ya. Kemudian gagal jantung, jadi agak sedikit berbeda. Vaskuler sama jantung, Oke. gagal jantung itu 1,7%, dan pada infak atau kayak stroke ya itu masih banyak 17,9%. Itu di Indonesia angkanya seperti itu. Jadi kalau menangani diabetes, Iya. jangan hanya diabetesnya saja yang kita intip, jangan Iya. aja gulanya aja kita intip. Kita udah mulai melebar. Bagaimana fungsi ginjalnya? Iya. Oke. Ya, bagaimana biasanya kalau pembuluh darah itu hubungannya dengan lipid atau kolesterol? Iya. Bagaimana kolesterolnya? Ya, oke. Itu harus kita intip juga karena dia akan berkembang ke situ. Nah, sekarang pencegahan ke situ kan harus mulai sekarang. Iya. Itu diabetes kita tahu, jangan kemana-mana ya, ini jangan sampai ke ginjal, Jangan sampai jangan jadi komplikasi gitu. ya. Iya, iya. Dengan cara ya tadi ya pilarnya harus dipegang teguh, satu edukasi yang terus-terusan kita omongin, kemudian olahraga ya, Iya. nanti olahraga yang bagaimana kita harus jelaskan, Oke. kemudian pengobatan ya, terus diet yang bagaimana sih? Nah, Kebetulan saya juga lagi diet nih. Nah, iya, iya. karena memang ke sana arahnya itu kita harus jangan gulanya aja. Iya. Ya. Nah, lalu ini mungkin ke Dokter Fevi ya sekarang ya, dokter. Terima kasih untuk Dokter Eti ya. Jadi ini dok, ini ngomongin soal pengobatannya ya dok ya. Fasilitas pengobatan yang sudah diberikan pemerintah Kota Bekasi ya untuk penderita diabetes mellitus nih. Nah, apakah ada program bantuan bagi masyarakat dengan diabetes yang kesulitan mengakses pengobatan nih dok? Ya. Karena ini agak tinggi ya kasusnya ya di Kota Bekasi juga ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Potere, bahwa diabetes mellitus masuk ke dalam salah satu dari indikator standar pelayanan minimal, Iya. gitu ya. Nah, jadi dari mulai screeningnya, Iya. yang tadi Dokter Eti sampaikan bahwa sekarang kan kalau kita mau periksa screening gula darah itu kan gampang, di mana-mana Iya. juga bisa, Iya, gitu iya. kan ya.
dan termasuk di dalamnya menjadi program pemerintah untuk melakukan screening, namanya screening PTM. 1 tahun minimal 1 kali gitu. Jadi dalam, kan kalau sekarang juga Pak Menkes ya Dok ya, kan akan menggulirkan program hadiah MCU kalau kita ulang tahun. Oh iya. Sayangnya aku Gitu ya. ulang tahunnya bulan depan Enggak apa-apa, dan Mbak. tahun 2025. Nggak ulang tahun pun kalau potnya bisa ya? datang ke puskesmas mau bilang mau screening PTM akan dilayani. Oke, Gitu. pasti Jadi, hari ulang tahun dong. untuk enggak Jangan gaji sekarang ya. pun pada saat potere datang dilayani. Kapanpun ya, Dok, ya. Kapanpun. Oh, Jadi di puskesmas juga tetap bisa di ya, Dok, ya? semua puskesmas kita melayani screening PTM. Kemudian tadi Dokter Eti juga menyampaikan di pos Bindu bisa, di posyandu bisa, atau misalnya kalau misalnya Poterek mau nih di lingkungan saya nih se RW-nya Poterek misalnya berkomunikasi saja dengan puskesmas di wilayah situ untuk bisa melakukan screening PTM, boleh. Nah kemudian jika sudah melakukan screening kemudian didapatkan misalnya ternyata kadar gulanya tinggi ya. Nah, berarti kan kita harus konsul nih ke yang ahlinya. Untuk di FKTP ada penyakit-penyakit yang memang bisa dilaksanakan di FKTP. Jadi FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, itu bisa dilakukan juga di puskesmas. Nah, pada saat misalnya perlu rujukan, maka teman-teman puskesmas pun akan memberikan rujukan kemana harus ditindaklanjutinya. Itu sudah sampai segitunya sih pemerintah memfasilitasi warga masyarakatnya. Gitu. Banyak sudah sangat mudah diakses Iya, ya. betul. Iya. Ya. Nah untuk warga Kota Bekasi yang mungkin masih belum tahu ya Dok ya, Dokter Pepi, Ya. ini pengaduannya kemana dan ada syarat khusus nggak untuk ikuti program dari pemerintah Kota Bekasi tersebut? Nggak ada. Jadi kalau untuk screening silahkan datang saja ke puskesmas Langsung aja dengan ya? membawa KTP ya, karena Oke. kita nanti akan ada input-input data, dan bukan hanya gula saja sih yang diperiksa, karena kan faktornya bukan hanya itu ya Dok ya. Iya. Jadi mulai tinggi badan, berat badan, karena obesitas itu menjadi salah satu faktor resiko juga. Oh, Gitu. iya, Terus iya. hipertensi, tensinya juga diperiksa gitu. Karena Hmm. tensi juga temenan dia biasanya sama DM ya Dok ya. Gitu. Terus Bestian mereka ya. rata-rata gitu ya Dok. Iya. Temenan Jadi DM kalau hipertensi. kalau DM ada hipertensi kemungkinan bisa ada gitu. Terus Mhm. juga ternyata merokok juga menjadi salah satu faktor ya Dok. Oh, oke. Nikotin di dalam rokok itu bisa merusak sel-sel di pankreas. Informasinya kan begitu ya Dok ya. Iya. Jadi betul. nanti bisa rusak sel pankreasnya, kemudian akhirnya insulinnya jadi nggak bisa bekerja benar gitu kan. Ya kadar gulanya jadi meningkat. Nanti dia merusak lagi organ-organ lainnya. Nah, ngerembet lagi. Ini udah hal-hal sederhana sebenarnya ya, mengubah pola hidup ya, gaya hidup juga ya Dok ya, supaya terhindar dari diabetes mellitus tentunya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi sama Dokter Eti? Oke, tadi berkenaan dengan strategi pemerintah ya. Iya. Kita itu udah fase 1, fase 1. Mungkin sebelumnya ya, kita ada puspindu. Ketahuan di puspindu, terus mau dikemanain, rujuk aja ke puskesmas atau vaskes pertama. Oke. Jadi di situ akan dilayani pasien-pasien diabetes baru ya. Diabetes yang belum berkomplikasi. Kan tentunya dia belum berkomplikasi kan, baru ketahuan. Iya baru ketahuan Nah, ya. dikasih obat ya, harusnya pilar 4 tadi tetap dijalankan. Biasanya kalau misalnya sudah ketahuan Dok dan kita misalnya udah ketahuan nih, Ya. ketahuan kita ada prediabetes nih ya. Apakah nanti akan turun lagi kalau gaya hidup kita normal, maksudnya bagus gitu? Bisa. Ya, bisa. Jadi Tapi bisa diabetes itu kontrol tidak- lagi Dok. Diabetes itu
yang namanya diabetes kan nggak boleh sembuh ya, bukan Mbak Kebe, tidak akan sembuh ya, Oh, oke. tapi harus terkontrol itu. Oh. Jadi kuncinya adalah terkontrol. Jadi Ya. tidak akan hilang ya dok Tidak ya? akan hilang. Nah, terkontrol dengan apa? Pertama kali dengan diet tentunya. Tadi ya. Jadi di fase ke-1 itu mungkin pasien-pasien yang ringan bisa diedukasi dengan dietnya begini sehingga besok datang lagi kok bagus turun. Iya. Nah, berarti dia kan tidak perlu obat. Oke. Ya, atau terkontrol dengan obat. Obat juga macam-macam. Ada 1 macam obat, ada 2, ada 3, dan bahkan sampai ke harus dengan insulin yang tadi saya bilang ya, karena diabetes tipe 2 bisa bukan berobat, bisa menjadi kekurangan insulin yang beneran. Jadi dia harus ditambah dengan insulin Yang disuntikan yang itu ya? disuntikan ya. Ya. Nah, juga itu tidak perlu takut karena ini bukan narkoba ya. Iya. Kadang-kadang gini, waduh nanti saya ketagihan. Saya bilang itu ketagihan itu hanya untuk narkoba. Ketergantungan gitu ya, Nah, kayak takutnya. ketergantungan kalau obat tidak, tapi memang terkontrol dengan obat ya sudah, obatnya itu jangan dirubah-rubah. Iya. Kalau Tidak bisa. sudah terkontrol jangan Iya. udah saya udah normal, kalau udah 120 aku mau berhenti minum obat, nggak bisa. Nanti dia akan tinggi lagi. Oh. Nah, ya. Iya. Jadi start di mana dia harus mengobatan. Oke. Ya, itu. Terus nanti kalau di puskesmas ada komplikasi, Mhm. itu di rumah sakit tipe 1 atau tipe C. Ada naik lagi menjadi ke tipe B. Oke. Misalnya ada komplikasi, dia sudah ada luka di kaki, Hmm. sudah stroke. Dan lama sembuhnya Nah, biasanya itu ya sudah dok tipe ya? tipe B. Nanti kalau tipe B nggak bisa nih, ya seperti misalnya dia sudah jantung yang harus pasang ring dan sebagainya, nah kita harus naik ke tipe yang di atas lagi A atau B+. Jadi gitu ya, jadi sudah diatur sedemikian rupa sih sebetulnya ya pelayanan kesehatan itu dari awal sampai jenjang atas. Jangan, ya bukan jangan ya, sebetulnya tidak perlu. Saya diabetes baru ketahuan nih ya, terus saya mau ke RSCM. Aduh, ya ngapain? Ya menunggu RSCM ya. Ya udah di fase pertama dulu gitu loh. Artinya dia kan pre-diabetes atau diabetes yang belum berkomplikasi, dibawa aja deh. Nanti setelah diarahkan baru memang harus ke atas, kita harus ngikut. Mungkin tambahan saya ya mengenai kebijakan pengobatan diabetes di dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya, oke. Jadi tentunya juga kita wajib untuk mendeteksi dini ya dok. Betul. Setiap tahun harus dicek ya. Ya, betul. Nah dok, yang paling dekat deh kita bicara diet ya tadi ya diet. Ini sebenarnya yang paling dekat banget sama kita nih ya, sama Mitra Gaga juga. Itu makanan apa sih yang jadi sumber utamanya banget nih gitu? Kan banyak yang bilang ini, banyak yang bilang itu. Nah sebenarnya apa nih dok? Jadi ini juga ya untuk kehati-hatian kita juga ya. Betul. Ya memang harus hati-hati ya kita itu sekarang, karena makanan itu sudah apa saja ada. Uangnya apa saja bisa beli. Iya. Kalau zaman dulu saya kan masih hidup susah kan, mau beli aja nggak punya uang. Sekarang sudah punya uang nggak boleh beli. Jadi sumbernya adalah gula. Ya, karbohidrat. Gula itu adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat murni. Ya, artinya gula yang kita makan itu benar-benar harus diperhitungkan. Ada sih aturannya, jadi berapa kalori. Jadi tidak hanya gula saja, apa saja yang menghasilkan gula. Jadi total yang kalori yang kita makan dalam 24 jam. Misalnya berat badannya 50 kilo, ya, dia harus, untuk perempuan dia hanya boleh makan 1250 kalori dalam 24 jam. Maka terserah mau dibagi 6, dibagi 3 ya, idealnya 6 atau 3. Kalau saya tak dibagi 1, walau segini dimakan sekaligus ya nggak mungkin lah. Idealnya bagi 3 atau 6, 1200 kalori. Itu nanti bisa dijabarkan sekian kalori karbohidratnya atau identik dengan nasi, sayurnya, kemudian lauknya, buah-buahan ya, dan minyaknya ya. Jadi kalau yang sudah kena diabetes terutama lansia itu benar-benar ini secara kasar aja
sayur itu satu genggam dua telapak tangan kita. Jadi segini boleh, sayur segini pada satu mangkok ya, itu boleh. Yang boleh seperti itu. Nasinya seberapa? Segenggam. Oke. Ya, kemudian buahnya satu genggam juga. Jadi kayak misalnya semangka, mangga, gini jangan sekarang mangga manis 1 kilo dimakan. Itu doyan namanya. Terus protein jangan lupa harus dimakan ya. Iya. Nah, itu 1 telapak tangan. Jadi kalau daging ya 1 telapak tangan. Itu yang pedoman kasar untuk lansia. Jadi sekali makan seperti itu daripada kita ngitung 1.200 kalori itu seberapa kan? Iya. Susah banget ya. Iya. 1.500 kalori seperti apa? Udah Iya. kasar seperti itu. Mau makan kok harus Ya harus dihitung lah ya, ya. pusing dulu ya. Pokoknya mangkok sak mangkok, nasinya sak tebal, nanti protein, boleh telur, boleh daging, boleh tempe, tahu, 1 telapak tangan, kemudian buahnya juga 1 kepel, dan itu dimasak dengan 1 sendok minyak. Nah, jadi masih goreng boleh-boleh aja kalau gorengnya 1 sendok minyak, ya. Tapi kalau gorengan yang di abang-abang itu, Habisnya bisa 5 saya. gorengnya dengan segitu banyak minyak yang Iya, sudah betul. hitam ya. Jadi itu nanti akan menyebabkan kadar lemaknya yang tinggi. Nah, itu. Ya, Oke. jadi seperti itu. Baiklah. Ibu dokter, kita jeda dulu ya. Iya. Jadi nanti kita sudah masuk di closing statement di segmen akhir, tapi sebelumnya kita mau ada yang lewat dulu ya, Bang. Betul. Jadi buat Mitra Zaman Siar tetap pantengin sampai dengan jam 10 bincang-bincang kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan juga Pabdi Kota Bekasi. Betul. Barengan sama Tere Sama Bang Gilang juga di pagi-pagi. di Antar Abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Yeay, Mitra Zaman Siar masih barengan sama Tere. Sama Bang Gilang juga Tentunya kita masih ada di gelaran pagi-pagi. di Antar Abang. Iya, Iya. nggak kerasa ya hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol ya. Betul. Kayak cadel banget gitu. Bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan juga Pabdi Kota Bekasi. Betul. Dokter Betul, Bang. Fevi dan juga Dokter Eti sudah memberikan banyak sekali ilmu ya pada Banyak hari sekali ini. ilmu tentang pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus. Iya, Ya. betul. Jadi gimana penyebabnya, cara penanganannya. Faktor-faktornya apa saja. Betul. Dan juga bagaimana peran pemerintah Kota Bekasi ya Mhm. untuk menekan dan juga fasilitas apa saja yang sudah dimiliki Kota Bekasi untuk warganya nih Betul. tentunya. Betul. Nah, ini karena kita sudah ada di closing statement ya di segmen akhir, mungkin kita bisa dengerin kesimpulan ya ataupun ajakan ataupun himbauan nih dari ibu dokter ini, ibu-ibu dokter ya yang saat ini sedang bersama dengan kita di studio. Baik, mungkin mulai dari Ibu Eti dulu, Ibu Dokter Eti ya. Ya, Baik, terima silakan. kasih ya. Dari tadi kita baru sebelum statement ini ya, Iya. kita bicara mengenai diet ya. Iya, Obat. Olahraga belum disebut. Oh iya, Nah, betul. ya. Betul. Jadi ini yang mungkin yang lebih ya, familiar, artinya bisa kita kerjakan sehari-hari, terutama untuk ibu-ibu. Kadang-kadang saya itu udah nyapu loh dok, sama dengan olahraga enggak? Nah itu kan sudah gitu kan. Iya, iya. Ini sebetulnya sudah ada penelitiannya. Jadi ada 8 aktivitas rumah tangga yang kita bisa ukur kalorinya. Artinya kalau kita kan tadi diet 1.500 kalori, Iya. kita harus keluar dong 1.500 kalori aktivitas kita biar imbang ya. Jadi seperti cuci piring. Oke. Biasa cuci piring atau enggak ya? Cuci piring. Saya cuci piringnya sambil duduk kadang, Bu. Nah, cuci piring, aktivitas cuci piring 30 menit loh. Oke. Ya, jadi Mbak Nani bisa cuci piring di rumah saya. Bantuin nggak? Biar 30 Ini aja. Bilang aja tenaganya lebih banyak. Biar 30 menit di rumah kan cuma 2 menit. Betul. Karena satu piring kan, Hmm. satu piring 2 menit. Nah, 30 menit kan di rumah makan Padang nih. Iya. Sehat mereka ya.
Ya, Selain Iya, sehat iya. menghasilkan uang itu. bisa membakar kalori 160 kalori. Tuh, Ya, jangan jadi dimakan. makanan kita yang Males-males yang tadi. kita makan sekali makan udah hilang tuh, nggak jadi gula di darah yang berlebihan. Ya. Oke. Kemudian menyapu yang rumahnya besar enak nih 30 menit nyapu itu bisa membakar 136 kalori. Wow. 136 Nah, kalau cuma kalori. kos-kosan sekamar nah, Mhm. 10 kali aja nyapu. Iya. Nah, bolak-balik Sekalian aja, sekalian bolak-balik aja sama aja. sama kamar teman-temannya. Iya. Gitu, benar. Ya. Iya. Kemudian ngepel ya, jadi jangan hanya nyapu, ngepelnya 60 menit itu sama dengan 400 kalori. Gede loh ya. Wow. Nah, itu sepertiga makanan kita sehari itu. Itu ngepelnya kalau pakai tenaga kan ya Bu ya? Lah Kalau iyalah. ngepelnya nggak pakai tenaga, males-malesan nggak keluar kali ya? Nggak keluar juga. Nggak bisa membakar kalori. Iya, iya. Kemudian cuci baju, ini nggak pernah dilakukan nih, sekarang sudah cemplung di Iya, pakai mesin. cuci. Betul Padahal dong. Tapi bagus ngejemurnya sekali. mau gosoknya bisa Bu. 140 kalori hilangnya kalori kita ya. Kemudian yang ngelap-ngelap jendela gitu itu juga sekitar 167 kalori. Terus kamar mandi nih, ini kamar mandi kok ngerjainnya harus 1 jam. Iya. Membersihkan kamar mandi selama 1 jam itu hilang 180 kalori. Lumayan tuh. Ya, berjalan 1 jam ya, kalau yang jalan harus pakai kereta kan jalan dulu kan, Iya. itu lumayan 325 kalori Gede juga tuh, Dok. ya. Kemudian yang lain sekitar 30 menit ya, pekerjaan rumah yang lain adalah 167 kalori. Itu kadang-kadang mereka tanyakan, ibu itu nanyakan, saya itu sudah ngepel, saya itu sudah ngerti. Ya kalau sesuai dengan kereta ini ya tinggal ngitung gitu loh. Jadi yang namanya olahraga harus jogging, harus senam, harus renang ya. Iya. Bagi ibu rumah tangga kan ya udah, pekerjaan itu bisa kita hitung berapa kalori yang akan keluar pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah. Baik. Oh. Ya, itu tambahan sedikit mengenai olahraga tadi kan Olahraga, disinggung ya. Iya. Sebagai closing statement bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang dapat dikendalikan. Iya. Sekali lagi dapat dikendalikan, diidentifikasi dan dihindarkan dari kita Iya. dari kerusakan organ tubuh untuk mencegah kerusakan tubuh. Oke. Pola hidup sehat lebih diutamakan dalam mencegah diabetes mellitus. Minum obat jangka panjang dan sesuai dengan indikasi itu tidak menyebabkan kerusakan ginjal. Tadi Iya. sudah disinggung dengan Devi. Dan sebaiknya malah justru sebaiknya itu baik untuk melindungi ginjal dan kerusakan-kerusakan yang lain. Mungkin statement saya dan itu aja. Pokok diabetes itu kronis, diabetes harus diobati, ada dikendalikan biar tidak terjadi komplikasi. Jangan takut minum obat karena tidak akan ke ginjal, justru melindungi ginjal. Baik. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Dokter Eti. Kalau Sedikit selanjutnya dari Dok. saya Silakan, Dok. closing statementnya ya, cegah dan kendalikan diabetes mellitus dengan perilaku cerdik. Oke. Iya. Cek kesehatan secara rutin Oh. di semua puskesmas Kota Bekasi bisa. Mhm. Kemudian enyahkan asap rokok karena Iya. tadi Tanyakan nikotin rasa-rasa. merusak sel-sel pankreas. Iya. Oke. Kemudian rajin aktivitas fisik, tadi sudah disebutkan Dokter Eti, cuci piring, bersihin kamar mandi, itu juga aktivitas fisik ya Dok ya. Iya. Kemudian diet seimbang, tadi makanan yang harus kita jaga. Kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Tanya itu kelola aja. stres. Betul, Iya. cerdik ya. Cerdik. Cerdik pokoknya. Poin terakhir tuh. Iya. Kak, kelola stres. Emang kamu sering stres ya? Udah akhir bulan. Kelola keuangan. Iya, aku agak bingung Dok, soalnya kemarin itu kan aku sekolahnya itu kan ini ya IPS ya. Ya. Tapi nggak tahu udah gede gini ujiannya malah ekonomi. Ya. Kan kadang-kadang tapi biasanya memang masuk IPS ya. Makanya emang Bandung dia namanya begitu. Jadi Bu, nih sekolah nih Bu Guru nih baru masuk kuping kiri, belum Udah nyampe keluar kuping kanan lagi. udah keluar lagi. Ya, baik terima kasih Ya, untuk Dokter sama-sama. Fevi dan juga untuk Dokter Eti yang hari ini sudah hadir bersama kita di studio ya. Betul. Dan Gilang ya yang sudah memberikan sosialisasi tentang pencegahan dan juga pengendalian diabetes mellitus Mhm. terhadap
masyarakat Kota Bekasi tentunya. Bekasi ya. Baik. Mohon maaf Ibu Dokter Eti dan juga Dokter Fevi kalau mungkin ada salah-salah kata dari kami berdua. Iya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali tentunya ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Terima kehadirannya kasih Dokter banyak Edi dan juga. Dokter Fevi. Iya. Jangan lupa gerak bersama, sehat bersama. Iya, Yeay. Hari Nasional 12 Sebagai, November iya. 2024. Iya. Apa ulang tahun ya? Ulang tahun. Hari Kesehatan Hari Nasional. Kesehatan, Hari Kesehatan Hari Nasional. Kesehatan Nasional. Hmm. Diperingati hari ini. Baik. Sehat selalu untuk Dokter Eti dan juga Dokter Fevi. Sehat Pokoknya selalu nanti juga. kita pasti harus ketemu lagi ya di Ah, studio. iya. Iya. Oke, iya siap. Saya dan Abang Gilang mau Iya. closing dulu Siap. ya. Iya. Jadi nanti habis ini akan ada Bunda Fitri ya yang akan Betul. siaran di Orkes Jilid 1. Bunda Fitri sudah hadir ya. Hmm. Nah, nggak terasa banget dari jam 6 sampai dengan jam 10 ya Bang Gilang ya. Iya. Kita sudah nemenin mitra sejamaah siang. Pokoknya hari ini udah seru-seruan, banyak banget informasi yang Betul. kita infokan. Mhm. Dan besok kita jumpa lagi seperti biasa. Pastinya dong. Ya. Ya. Hmm.